Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video perdebatan dari Uni Riva dengan seorang Kristen di TikTok ya. Biasalah kalau kita mendengarkan debat di TikTok itu pasti main keroyokan, ribut sana sini. Nah, menariknya Uni Riva mengutip artikel, sebetulnya itu bukan artikel karya ilmiah, itu adalah novel, tetapi dia mengatakan itu adalah literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Inti dari literatur yang dia kutip katanya adalah Yesus berzina 3 kali. Apakah benar? Mari kita dengar dulu, setelah itu kita akan luruskan jawab dan melihat literatur apa yang dia kutip. Langsung saja kita mendengarkan cuplikan video berikut ini. Ini dengar teman-teman ya, ini pernyataan dari dia. Sejarah Yesus ini berbicara tentang Yesus pada conference The Modern Churchman, di mute aja Daman, Churchman di Oxford tahun 1967 di Canon High, Montefiore. Pendeta Greg Santomari, Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural, apa ini bacaannya? Hombreng. Ini ditulis di mana? The Time, Juli 28, 1967. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya. Siapa yang berzina, teman-teman? Siapa yang berzina? 18 autentitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan Arnold Lund. Mute. Weimar menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Martin Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Arnold Lund, ini ada di dalam Arnold Lund, The Revolt Against Recent Eyes dan Wood Publisher di London 1950, halaman 233. Nah, inilah asli perkataannya ya. Kristus adultery ya teman-teman, Kristus adultery. Astagfirullahaladzim ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ya, itulah cuplikan video debat dari Uni Riva dengan seorang Kristen, dan intinya adalah Yesus berzina 3 kali. Benarkah demikian? Mari kita langsung saja melihat artikel dan sumber yang dia rujuk pada waktu debat tersebut. Oke, saya sudah masuk di salah satu web sarapan pagi ya. Ini adalah tanggapan tuduhan seksual kepada Yesus Kristus ya. Ya, ini ditulis di tahun 2006 sebetulnya ya teman-teman. Pertanyaannya ini, kawan-kawan, apakah kawan-kawan mempunyai info tentang tuduhan ini? Apa tuduhannya? Dikutip dari diskusi saya dengan Pak Deno. Sejarah Yesus, bila kita membaca berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya posting pendapat lain. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford 1967, Canon Hag Montefiore, Pendeta Greg Santomari, Mary Cambridge menyatakan, kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia dicintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural homoseksual. Itu sumbernya dari The Time, Juli tanggal 28, 1967. Lalu yang kedua, yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci. Ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther. 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, Weimar menyetir satu
nuklir dari Table Talk, di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ya. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Maria Magdalena, yang ketiga adalah dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan, yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Nah, artikel inilah yang dikutip oleh si Uniriva, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman bisa melihat, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya ini ya, ini jawabannya. Sepanjang sejarah banyak usaha yang dilakukan oleh orang untuk mengubah fakta historis ya. Ya, karena memang banyak sekali orang yang tidak percaya dan bahkan benci Yesus. Dalam novelnya, dalam novelnya Nikos Kazantzakis, itu 1885 sampai 1957. Judulnya O Telefotes Pirasmos, tahun 1955. Kemudian novelnya ini difilmkan oleh Martin Scorsese. The Last Temptation of Christ, mengisahkan Yesus yang tersalib membayangkan dirinya menikah dengan Maria Magdalena. Rupanya, imajinasi dari Nico ini, dari tulisan novelnya itu teman-teman, diikuti beberapa novel lainnya, baik novel Holy Blood, Holy Grail, ya, ada juga Michael Bajan, Richard Leigh, Henry Lincoln. Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan keturunannya tinggal di Prancis. Ini ditulis oleh novel-novel. Bahkan novel yang sangat terkenal juga adalah The Da Vinci Code yang sangat laris, dan Brown sekali lagi berkisah tentang pernikahan Yesus ya. Pernikahan Yesus. Nah, intinya dari semua yang ditulis itu adalah tulisan Nikos yang juga mengatakan di dalam novelnya mengenai Yesus yang menikah. Padahal teman-teman, para penuduh menulis antara Yesus berzina atau seorang dia adalah homoseksual, tapi Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus mengajar dan memberikan batasan yang keras mengenai perbuatan zina. Bukan hanya perbuatan zina yang dilakukan secara nyata lahiriah, melainkan memberi batasan yang lebih mendalam bahwa membayangkan zina saja sudah termasuk zina. Kalau Anda bisa perhatikan di Matius 5 ayat 27-30 itu Yesus dengan tegas mengatakan kalau Anda memandang perempuan lalu memikirkannya, Anda sudah berzina, dan itu lebih tajam ajarannya. Bahkan kalau kita perhatikan Alkitab ya membuktikan ini dengan sangat jelas. Dalam Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Jika aku mengatakan apa yang benar, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Ketuhanan Kristus membuatnya tak dapat berdosa, ya, karena identitasnya, dirinya tak dapat berubah, ya. Ia adalah kudus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah. Jadi, Yesus tidak berdosa. Itu kesimpulannya. Yesus tidak melakukan dosa. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah apa yang disampaikan oleh Uniriva itu semua adalah hoax ya. Itu kutipan dari kutipan novel, tulisan novel yang tidak percaya Yesus, yang benci Yesus, dan yang menolak Yesus. Nah, Uniriva ini kadang-kadang membuat sesuatu statement yang memalukan. Mestinya kalau dia terdidik, dia harus mengutip tulisan-tulisan yang berkualitas. Jangan seperti sampah tadi. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada kita dan kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus yang kita percaya itu dia adalah Allah yang kudus, yang tidak pernah berdosa, dan satu pun manusia tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah berdosa. Uniriva, bertobatlah engkau.